Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi termokimia. Materi ini dipelajari pada kelas 11 di semester pertama. Soalnya seperti pada layar kita, tuliskan persamaan termokimia dari pernyataan berikut. Di sini ada 3 pernyataan ya. Di sini ada nilai delta H0F dari CaCO3 solid sebesar min 1207 kJ per mol. Selanjutnya yang B adalah delta H0D CO2 gas sebesar positif 393,5 kJ per mol. Terakhir ada delta H0C dari CH3OH liquid sebesar min 638 kJ per mol. Nah, sekarang kita coba jawab. Nah, teman-teman, di soal ada kata kuncinya yaitu persamaan termokimia. Yang diminta ya persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia itu adalah suatu persamaan reaksi kimia yang diikuti dengan nilai perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut. Nah, untuk reaksi kimia kita sudah belajar ya di kelas 10. Reaksi kimia itu terdiri atas reaktan atau bereaksi menghasilkan produk atau hasil reaksi. Nah, reaktan itu berada di sebelah kiri reaksi, sedangkan hasilnya di sebelah kanan. Nah, yang mana reaksi kimia itu harus setara. Nah, diikuti nilai perubahan entalpi. Perubahan entalpi itu dilambangkan dengan delta H. Delta H itu perubahan entalpi. Nah, di soal diketahui nilai delta H0F, ada delta H0D, delta H0C. Nah, delta H0 itu adalah perubahan entalpi standar. Beda ya dengan perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi standar itu adalah perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Nah, satuannya itu kilojoule per mol untuk entalpi pembentukan standar. Kalau untuk nilai perubahan entalpi atau delta H saja, itu satuannya kilojoule. Nah, di soal delta H0 ada 3 jenis ya, berbeda ya. Pertama ada F, ada D, ada C. Nah, ini adalah jenis-jenis perubahan entalpi standar. Nah, kita bahas dulu ya jenis yang pertama, yaitu perubahan entalpi pembentukan standar dilambangkan dengan delta H0F untuk soal yang A ini. Nah, pengertiannya perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Nah, kata kuncinya di sini pembentukan 1 mol pada keadaan standar ya. Delta H0 keadaan standar, F itu untuk pembentukan. F itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu formation yang artinya pembentukan. Maka ditulislah delta H0F itu untuk reaksi pembentukan. Nah, tadi untuk persamaan kimia yang pertama itu harus ada reaksinya dan nilai delta H ya. Kita lihat yang A, ini delta HF0 CaCO3. Nah, nilai delta H-nya ada yaitu min 1207 kJ per mol. Sedangkan untuk persamaan reaksinya belum ada. Ya, hanya ada dikasih tahu CaCO3. Nah, makanya kita perlu menuliskan persamaan reaksi. Nah, di sini untuk delta HF0 itu adalah untuk reaksi pembentukan. Di sini ada kata kuncinya pembentukan 1 mol. Nah, berarti CaCO3 ini terbentuk dari unsur-unsur yang paling stabil. Nah, jika suatu senyawa terbentuk itu berarti dia di sebelah kanan atau sebagai hasil ya dari reaksi atau sebagai produk yang mana dia terbentuk. Nah, berarti CaCO3 solid ini di sebelah kanan. Nah, ingat teman-teman, berdasarkan hukum dasar kimia, jika suatu reaksi diukur pada volume tetap, nah pada nilai delta H ini diukur pada volume tetap, maka nilai mol itu akan setara dengan koefisien. Sehingga 1 mol ini akan setara dengan koefisien CaCO3. Di sini juga harus 1 agar 1 mol. Nah, di sini dikatakan dia terbentuk dari unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsurnya itu ada Ca, C, dan O ya. Untuk CaCO3 berarti Ca, C, dan O gitu. Nah, dikatakan di sini dari unsur-unsur yang paling stabil. Jadi unsur-unsur ini harus dalam keadaan stabil. Nah, teman-teman, untuk Ca itu adalah unsur logam ya, unsur logam 1A. Nah, untuk unsur logam itu dia stabil dalam keadaan tunggal atau tidak berikatan dengan wujud solid atau padatan. Ini adalah stabilnya.
Kemudian untuk O atau oksigen, nah unsur oksigen itu stabil jika dia dalam keadaan O2 atau berikatan dengan O yang lain dalam wujud O gas ya, berarti stabil oksigen itu harus O2 gas. Sedangkan C karbon itu stabil dalam keadaan tunggal dalam wujud padatan atau solid. Nah, ini adalah reaksinya yang sudah dibuat ya dari unsur-unsur yang paling stabil menghasilkan CaCO3 1 mol. Nah, teman-teman, untuk reaksi kimia juga kita harus setarakan ya. Di mana reaksi setara itu jika jumlah unsur-unsur di sebelah kiri reaksi atau pada reaktan harus sama dengan jumlah unsur-unsur di sebelah kanan reaksi atau hasil atau produk. Nah, di sini kita lihat dulu pada hasilnya ada Ca, di sebelah kanan ada 1, sebelah kiri juga 1, berarti Ca ini udah setara yaitu sama-sama 1. Kemudian O, di sebelah kanan ada 3O, di sebelah kiri ada 2O, berarti belum sama ya, ini 2 ini 3. Nah, agar sama, salah satunya akan kita kalikan dengan koefisien. Karena nilai CaCO3 ini harus dijaga tetap 1 koefisiennya, maka yang akan kita kalikan O2. Nah, nilai 2 ini akan kita kalikan dengan angka agar mendapat hasil 3. Nah, 2 itu dikali 1,5 hasilnya 3, berarti sini kita kali 1,5. Nah, untuk persamaan reaksi tidak bisa berkoma, maka akan kita tulis dalam bentuk pecahannya yaitu 3/2, yaitu sebesar 1,5. Nah, sekarang C, di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1, berarti udah setara ya. Nah, ini adalah reaksi yang udah setara. Kemudian kita tuliskan nilai delta H untuk perubahan entalpi yaitu min 1207 kJ. Nah, ini adalah persamaan termokimia, di mana dia terdiri dari persamaan reaksi dan nilai perubahan entalpi. Selanjutnya untuk soal yang B itu delta H0D, tadi delta H0F ya. Nah, untuk delta H0D itu adalah perubahan penguraian entalpi penguraian standar. Nah, di mana perubahan entalpi terjadi pada penguraian 1 mol zat atau senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya yang paling stabil diukur pada keadaan standar. Nah, di sini kata kuncinya standar dan penguraian. Nah, di sini dilambangkan D itu berasal dari kata dekomposisi atau decomposition yang mana artinya itu penguraian. Nah, di sini kata kuncinya ada yaitu penguraian 1 mol, berarti yang diurai sebesar 1 mol. Nah, di soal ada delta HD0 CO2 gas. Nah, yang diurai itu adalah CO2 gas sebanyak 1 mol. Nah, kita tuliskan persamaan reaksinya CO2 terurai, berarti kalau dia terurai itu dia berada di sebelah kiri reaksi, yang mana dia mengalami reaksi ya, berperan sebagai pereaksi atau reaktan. Nah, dikatakan dia terurai menjadi unsur-unsur penyusun yang paling stabil. Kita lihat di CO2 penyusunnya ada C dan O. Yang paling stabil, tadi C stabil dalam keadaan tunggal wujudnya solid, sedangkan O stabil itu dalam bentuk O2 gas ya. Nah, sekarang ini udah ada reaksinya, kita lihat setarakan dulu. C ini udah sama jumlahnya, O juga sudah, berarti ini sudah setara. Selanjutnya tulis nilai delta H yaitu positif 393,5 kJ. Selanjutnya untuk soal ketiga yaitu untuk perubahan entalpi pembakaran standar dilambangkan dengan delta H0C, yang mana perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol zat yang diukur pada keadaan standar. Di sini kata kuncinya pembakaran dan standar ya. Nah, pembakaran itu dari kata C ini adalah combustion atau artinya pembakaran. Nah, yang mana terjadi pada keadaan standar tadi. Nah, kita lihat soal. Di sini soalnya pembakaran standar dari CH3OH sebesar nilainya min 638 kJ per mol. Nah, di sini kata kuncinya pembakaran sempurna ya, 1 mol. Nah, ingat teman-teman, ini untuk pembakaran sempurna karena di sini adalah senyawa hidrokarbon ya. Ini turunannya dengan alkohol. Nah, hidrokarbon itu senyawa yang mengandung atom C dan H, itulah senyawa hidrokarbon. Nah, untuk pembakaran itu selalu melibatkan oksigen. Berarti pada pembakaran itu
hidrokarbon akan bereaksi dengan oksigen. Nah, di sini dikatakan pembakaran sempurna. Untuk pembakaran sempurna itu hasilnya selalu CO2 dan H2O. Kalau pembakaran tidak sempurna berarti hasilnya CO dan H2O ya. Nah, di sini berarti yang bereaksi CH3OH ya, yang dibakar. Nah, kita tuliskan persamaannya. Yang dibakar CH3OH. Ingat tadi pembakaran itu selalu memerlukan O2, berarti dia bereaksi dengan O2, tadi O2 wujudnya gas, nah hasilnya itu CO2 dan H2O, yang mana sama-sama dalam wujud gas. Nah, selanjutnya persamaan reaksi ini harus kita setarakan. Setara yaitu jumlah unsur-unsur pada zat reaktan atau sebelah kiri harus sama dengan produk atau yang di sebelah kanan. Pertama kita lihat C, sebelah kiri ada 1, kanan ada 1, udah sama. Kemudian H di sebelah kiri ada 3 tambah 1, 4. Di sini ada 2. Nah, jadi H kita setarakan. Nah, ingat tadi yang dibakar itu 1 mol, berarti di sini koefisiennya harus tetap kita jaga 1 ya. Nah, maka yang akan kita kali itu di H2O. Di kiri tadi hanya 4, di kanan 2, berarti 2 agar jadi 4 kita kalikan 2. Berarti ini 2 kali 2 4. Berarti di kanan H udah 4, di kiri H juga sudah 4. Selanjutnya O di kiri ada 1, 2, 3. 1 tambah 2, 3, di kanan ada 2 tambah 2, 4. Berarti belum setara ya. Nah, agar setara yang akan kita kalikan adalah O2 yang ini. Kenapa? Karena jika kita kalikan yang di sini, maka akan merubah nilai C yang di depan. Dikalikan yang di sini akan merubah nilai H. Kalau kita kalikan O yang di kiri ini tidak merubah yang lainnya karena di sini hanya ada O. Nah, di sebelah kanan tadi ada 4 ya. 2, 2. Di sebelah kiri ada 1 dan 2. Nah, 2 ini akan kita kalikan dengan angka agar totalnya 4. Di sini 1, berarti ini perlu kita ubah 3. Agar 1 tambah 3, 4. Nah, 2 dikali 1,5 hasilnya 3 ya, berarti 3 per 2. 3 per 2 kali 2 adalah 3. Nah, totalnya jadinya 4. Kemudian ini sudah setara dan kita tulis nilai delta H-nya yaitu min 638 kJ. Nah, ini adalah reaksi termokimia untuk pembakaran CH3OH dengan nilainya entalpinya min 638 kJ.